bertemu kembali. Rasanya belum terlambat saya mengucapkan selamat Paskah untuk kita semua. Semoga kita senantiasa mengalami kebangkitan secara rohani berkat kebangkitan Kristus. Marilah sekarang kita mendengarkan firman Tuhan. Pembacaan dari Injil Yohanes bab 20 ayat 11 sampai dengan 18. Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Tetapi Maria berdiri di dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala, dan yang lain sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Setelah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, seperti yang telah kita pahami bersama, bahwa Maria Magdalena dikenal sebagai seorang pendosa berat. Namun perjumpaan dengan Yesus telah mengubah pribadinya. Maria Magdalena berubah dari pribadi yang kotor, pribadi yang berlumuran dosa, menjadi pribadi yang suci, pribadi yang bertobat. Dari pribadi yang mengalami kematian secara rohani, menjadi pribadi yang mengalami kebangkitan secara rohani. Ia berubah dari pribadi yang jauh dari Yesus dan tidak mengenal Yesus, menjadi pribadi yang mengenal dekat dengan Yesus. Dalam keempat Injil dikisahkan bagaimana ia melayani Yesus. Bahkan ia termasuk salah satu perempuan yang menyaksikan dari dekat penderitaan dan penyaliban Yesus. Bacaan yang baru saja kita dengar dan renungkan bersama justru berbicara tentang Yesus yang menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Maria Magdalena adalah orang yang ikut menyaksikan kebangkitan Yesus. Bahkan ia yang pertama kali mengalami penampakan Yesus. Hal itu tentu menunjukkan bahwa Maria Magdalena adalah orang yang sungguh-sungguh dikasihi Kristus, pribadi yang sungguh-sungguh terberkati.
Hal ini juga menunjukkan bahwa Maria Magdalena seorang yang benar-benar beriman. Imannya membuat dia menerima berkat dari Yesus, yaitu penampakan pribadi Yesus yang maha mulia. Selain itu, iman Maria Magdalena akan Kristus memungkinkan ia mendapat tugas perutusan dari Yesus. Dalam bacaan tadi, kita dengar Yesus berkata, "Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu." Inilah tugas perutusan Maria Magdalena, mewartakan Kristus yang telah bangkit. Sukacita yang besar akan penampakan Kristus yang telah bangkit membangkitkan semangat bermisi yang berapi-api dalam diri Maria Magdalena. Hal ini nampak dari tindakan Maria Magdalena yang segera mendatangi para murid untuk menyampaikan kabar sukacita tentang kebangkitan Kristus. Saudara-saudara dan para sahabat terkasih dalam Kristus, kita juga pernah mengalami kematian secara rohani. Ketika kita jatuh terjerembab dalam lumpur dosa, saat itulah kita mengalami kematian. Saat itu pula lah kita jauh dari Tuhan. Tentu kita juga pernah mengalami kebangkitan secara rohani ketika kita bermetanoia, ketika mengubah haluan hidup secara radikal. Pada saat mengalami kebangkitan itulah kita merasakan kasih Tuhan, merasakan kedekatan hubungan dengan Tuhan, dan mungkin pula kita masing-masing mengalami penampakan atau kehadiran Tuhan secara spiritual dan menerima tugas perutusan yang sama seperti yang diterima oleh Maria Magdalena. Mari kita berdoa kepada Tuhan Yesus yang bangkit, agar mampu mewartakan kabar sukacita tentang kebangkitannya. Amin.